alamat Bapak Ibu, kemudian itu dipegang oleh siswa Bapak Ibu, dan itu nanti akan diamalkan, maka itu adalah deposito yang tak pernah bertepi, ya, kecuali sudah kiamat nanti. Ini subhanallah Bapak Ibu, jadi sekali lagi doa itu sangat perlu. Baik Bapak Ibu, hari ini di waktu 60 menit kita akan lakukan dua bagian kegiatan utama. Yang pertama adalah kita akan memperkuat materi yang sudah ada di modul, ya. Kemudian yang kedua kita akan di bagian refleksi. Walaupun pertemuan akhir adalah besok, maka kita akan gunakan waktu webmeet ini sekaligus untuk merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan dari kemarin hingga saat ini. Nah, saya memberikan tugas sederhana di rumah Bapak Ibu. Ini kaitannya untuk membuka kegiatan hari ini yang saya awali dari yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah di modul sistem organik. Ya. Bapak Ibu, saya ingin tanya, ya, saya sudah baca ya sebagian hasil dari penghitungan denyut nadi, ya. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini boleh melaporkan, silakan hasilnya ada perbedaan tidak? Karena saya baca pertama bahkan ada yang jadi silakan saja mau mengukur apakah tidur miring, tidur terlentang, tidur tengkurap itu denyut nadinya beda. Nah, nggak apa-apa ya, itu artinya ada rasa ingin tahu, dan nanti kalau sudah ada hasilnya, tugas kita hanya menganalisis. Tugas ini sederhana Bapak Ibu, tetapi membuat penasaran. Jadi kalau ada yang bertanya, katanya gini, ada teman saya bilang gini, dosen-dosen yang jadul itu senangnya ngajarnya lewat WA, katanya gitu. Guru-guru yang jadul sama dengan dosennya yang jadul, gitu ya. Tapi supaya kita nggak terlihat jadul-jadul amat, ya diberi tugas Bapak Ibu. Tugasnya bisa dilakukan sebelum dibawa ke dalam ruangan seperti ini, ya. Sehingga ruangan seperti ini tidak hanya untuk mendengarkan saja, tetapi ada saya silakan Bapak Ibu akan denyut nadinya. Monggo siapa yang mau menyampaikan mengukur denyut nadinya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Semalam pulang tes, jadi langsung tidur, kecapean Ibu. Jadi baru tadi sebelum makan, denyut nadi sebelum makan saya 73 ininya. Kemudian setelah makan jadi 90, jadi nambah berubahnya. Terus kunyahannya 20 dan 24 kali gitu. Terima kasih. Oke, supaya satu persatu kita tiga aja, saya nanti sebentar ini laporan aja lah dulu ya, nanti baru penjelasan. Ada yang lain mungkin berbeda karena setiap orang punya karakter berbeda ya, begitu juga dari kondisi otot-otot jantungnya, kemudian kondisi psikisnya, kondisi aktivitasnya, sehingga bisa jadi hasilnya beda. Monggo yang lain yang sudah sempat menghitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silahkan. Ya Bu, Ibu siapa? Ini pakai ya, laptopnya Abah? Ada. Ibu siapa, monggo? Ya, silakan. Oh, sekarang begini ya. Ya, begini silakan. Tidur dengan 77 kali. Itu dilakukan pernah sambil duduk, Bu. Terus kan saya bertanya itu bisa sambil tidur kenapa? Saya lagi hasilnya sama 77 kali. Tidur jadi tambah 20 kali, Bu. Ya.
Jadi ada perbedaannya dengan waktu apa, Bu Dini? Nah, sebelum tidur 77 kali, bangun tidur 82 kali. Kita buka sambil duduk, terus sambil terkentang juga. Oke ya, ada perbedaan. Mari ditambah satu lagi. Ada pengalaman satu lagi, Bu Sawitri. Assalamualaikum, nama saya Waalaikumsalam. Iya. Saya juga dengan yang lain, Bu. Sebelum tidur saya kurang dari 60, Bu. 53 kali denyut nadinya. Bangun tidur 62 kali. Sebelum makan 62, setelah makan 65 kali. Banyak punya 1 sendok, saya 25, bahkan lebih sih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik. Nah, ya, sekarang kita sudah mencatat ada yang berbeda, ada yang sama. Sekarang kita bahas mengapa ada perbedaan antara waktu sebelum makan dan sesudah makan ya. Bu Rina ya tadi 73 sebelum makan dan akhirnya menjadi 90 sesudah makan. Kira-kira kalau dianalisis, teman yang lain boleh menganalisis ya. Mengapa ada perbedaan sebelum makan dan sesudah makan? Silakan Bapak Ibu boleh menganalisis. Yang lainnya boleh ya untuk menjelaskan kira-kira faktor apa. Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Iya, waalaikumsalam. Kalau menurut saya, kalau denyut nadi setelah makan itu cepat mungkin karena kadar sel darah merahnya mungkin lebih banyak dan lebih kuat, Ibu. Sehingga peredaran darahnya lebih cepat sehingga menyebabkan denyut nadi juga akan lebih cepat pula. Mungkin itu prediksi saya. Oke, sementara saya tampung. Ada teman yang lain akan memberikan jawaban yang mungkin berbeda, nanti kita bisa gabungkan. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Kalau menurut saya di situ ada perubahan aktivitas, Bu. Dari yang sebelumnya diam misalkan, terus kita melakukan aktivitas sarapan, otomatis ada kerja organ di situ, ada aktivitas tambahan di situ, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, betul sekali. Jadi ada aktivitas yang berbeda, ya. Jadi ini kata kuncinya di sini. Nah, sebelum saya lanjutkan ke aktivitas, ya, sekarang saya ingin supaya bisa gabung nanti dengan sistem pernapasan. Bapak Ibu masing-masing saya minta tarik nafas ya, nanti tarik nafas kemudian ditahan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai pada saat sudah nggak mampu maka hembuskan, dan itu ada berapa kali hitungan. Kalau Bapak Ibu ingin beruntung mempunyai nilai lebih, Bapak Ibu boleh juga mengatakan Allah, 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 Allah. Silahkan mau mengatakan seperti itu atau ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya monggo silahkan, atau oke ya. Nah, masalah yang penting adalah nanti akan saya tanya berapa kali mampu menafas, akhirnya sampai tak mampu dan akhirnya harus dikeluarkan. Oke, sudah tahu pertanyaannya? Ya. Sekarang kita akan mulai tarik nafas yang dalam, kita tahan dengan hitungan, nggak kuat kita lepaskan ya. 1, 2, 3.
Ya. Ya, Pak Yunus berapa kali tahan? Sudah 62 kali itu, Bu. Nah, bagus sekali. Bagus sekali ya. Ya, bisa litri berapa kali bisa litri? 69, Bu. Hebat loh ya. Semakin lama mampu menahan, berarti daya tampung oksigennya lebih tinggi ya. Kalau berapa Bimas? Bimas berapa kali? 70. Ya, 70 kali. Ya. Baik, nah sekarang saya akan jelaskan apa sih hubungannya antara ditugasi makan mengunyah berapa kali, kemudian kita nafas ya. Sekarang saya coba yang tadi sudah dijelaskan dalam artian kalau kita aktivitasnya tinggi, maka kita butuh energi yang lebih tinggi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah jantung tadi memompa lebih sering ya. Nah itu sekarang kita hubungkan dengan pada saat Bapak Ibu menarik nafas, kemudian ditahan, dan akhirnya tidak tahan. Sekarang apa yang menjadikan tidak tahan tadi? Adakah yang bisa menjelaskan? Karena apa ya, Mbak? Gak apa-apa, silahkan Bu Ima. Nanti kan membuka pikiran ya. Setiap jawaban akan membantu Karena oksigen yang kita hirup tidak ada, Bu, sehingga mungkin seperti itu berhubungan dengan oksigen. Jadi kan kalau oksigennya keluar masuk dengan lancar gitu, aktivitas yang kita lakukan pun akan lancar pula. Tapi kalau kita menahan napas kita, otomatis kan oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak ada, Bu. Mungkin seperti itu. Oh. Halo, Assalamualaikum. Apakah semuanya juga ini harus ada. Ya, ibunya tidak ada. Terputus, Bu. Muncul lagi suara? Yang lain sama enggak? Sudah dicoba pakai bekerja. Orang putus coba seluruh hidup. Video Joka.
Neng, ayah yang marah-marah, iya kamera mana? Ada suara apa? Pak Cecep. Pak Cecep mau lu ngajak Pak Cecep. Belum baik. Iya. Halo Bapak Ibu, sudah masuk suara saya? Sudah masuk. Iya. Baik, ini nampaknya teman-teman, iya betul. Ini menunggu teman-teman yang juga alhamdulillah mulai masuk. Sambil menunggu teman masuk semua, Bapak Ibu, silahkan dijelaskan. Tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Bu Imas, tapi teman yang lain boleh menambahkan. Mengapa pada saat menahan nafas tadi akhirnya tak mampu untuk dilanjutkan dan akhirnya mendesak untuk mengeluarkan nafas dan menghirupkan. Silakan ditambah dua penjelasan lagi, nanti baru saya tutup dengan. Assalamualaikum Ibu. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu siapa yang Bu Rina. silakan. Oh ya udah.
Oh iya, silakan. Ya, Pak Bu. Mau Bu Rina, silakan. Kalau menurut saya berkaitan dengan pernapasan perut, Bu. Jadi diafragma kita saat melibatkan otot diafragma, jadi fase inspirasi, jadi otot-ototnya berkontraksi sehingga rongga dada membesar, terus akibatnya tekanan itu mengecil udara. Jadi ada tekanan udaranya gitu, menahan pasnya, jadi ada tekanan ya, mungkin berkaitan dengan diafragma. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Saya tahan dulu ya. Ada teman yang lain mau tambah satu lagi ya. Bu, Ya, waalaikumsalam. Bu Salitri kah? Monggo. Bu Salitri atau Bu Mas? kata saya kan waktu kita menarik nafas itu kita menarik oksigen ya Bu. Nah, pada saat menahan nafas, saat itu akan terjadi keterbatasan paru-paru karena penumpukan oksigen sehingga kita harus menghempaskannya Bu. Jadi udara harus menghempaskan si udara itu karena di dalamnya udah habis itu oksigennya Bu. Sempurnakan sedikit. Tadi Ibu mengatakan terjadi penumpukan oksigen sehingga terjadi kekurangan oksigen. Apakah benar kalimat itu atau mungkin ada ralat? Maksudnya gini Bu, karena dioksida mungkin Bu. Ini gimana siapa dulu? Bu? Coba perbaiki dulu Bu Rina ya tadi ya. Bu Rina bisa mungkin tadi, bisa itu ya? Iya Bu. Ya, coba diperbaiki dulu. Tadi yang dimaksud penumpukan oksigen kah? Bukan kita waktu menghirup udara itu menghirup oksigen ya Bu. Nah, saat kita menahan, jadi terjadi penumpukan gas karbon dioksida sehingga kita harus menghempaskan udara itu. Harus sudah dikeluarkan, gitu maksudnya Bu. Oke, ya. Bagus sekali. Jadi sudah disempurnakan. Jadi benar Bapak Ibu, pada saat kita menghirup ya, karena pada saat kita nafas biasa saja di paru-paru kita ada udara cadangan, ya kan? Kemudian kita tarik nafas kuat-kuat, kemudian kita tahan. Pada saat itu oksigen tidak berhenti dalam tubuh kita. Oksigen beredar bersama peredaran darah, Ibu, beredar ke seluruh bagian tubuh, dan pada saat sampai di sel-sel akan terjadi pertukaran. Jadi pertukaran oksigen dan CO2 itu ternyata terjadi di dalam dua lokal. Lokal yang pertama adalah dari lapisan paru-paru, dari kita tarik nafas, setelah masuk sampai di alveolus, maka akan ditangkap oleh darah. Itu yang dikatakan dengan peredaran ekstraseluler. Setelah ditangkap oleh darah, kemudian akan diedarkan sampai di jaringan yang terkecil, maka di situ akan terjadi pertukaran. Ya, di mitokondria terjadi pertukaran, CO2 akan diikat oleh darah, oksigennya tadi akan masuk. Nah, CO2 ini akan melalui pembuluh balik, akhirnya masuk di dalam jantung, ya. Dan di sini pada saat terjadi penumpukan CO2 tadi, maka itu mendesak untuk segera dikeluarkan, sehingga jumlah karbon yang sudah penuh tadilah yang akhirnya membuat refleks untuk segera dikeluarkan. Nah, sekarang saya akan sambungkan, kalau ini tadi adalah hubungan kerjasama yang harmonis antara paru-paru dengan jantung, sekarang kan saya sambungkan dengan pencernaan makanan. Bapak Ibu, coba saya recek tadi satu suap nasi itu berapa kali dikunyah, kemudian diizinkan masuk ke kerongkongan sampai ke lambung. Berapa kali kunyahan? Silahkan Bapak Ibu yang tadi sudah sempat menghitung. Berapa Bu Imas? Berapa kali tadi Bu Imas? Apa Bu?
Nanti sempat menghitung jumlah kunyahan pada saat satu suap nasi dimasukkan di rongga mulut, berapa kunyahannya? Saya cepat Bu ngunyahnya. Sempat dihitung kah? Sekitar 30-an kalau tidak salah. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu uji coba. Sekarang saya minta Bapak Ibu memprediksi. Kalau kita katakanlah makan sepotong tempe, kita kunyah 5 kali, 10 kali, dan 20 kali. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih efektif untuk kebutuhan tubuh kita? Bapak Ibunya. Gunanya lebih banyak, Bu. Oke, bagus Pak Yunus, saya setuju dan teman-teman makmum ya. Pak Yunus, kenapa dikunyah lebih banyak itu lebih efektif tubuh kita? Karena si makanan itu kan sudah hancur, Bu. Kemudian masuk ke dalam usus itu supaya gampang dicerna di lambung gitu, Bu. Terus perjalanan setelah lambung kemana Pak Yunus? Ke usus. Usus, Bu. Usus 12 jari kalau nggak salah ya. Benar kalau nggak salah, benar ya. Iya. Jadi saya sependapat dengan jawaban Pak Yunus ya. Dikatakan lebih efektif bagi tubuh kita karena itu dicerna di rongga mulut lebih lama, berarti pemotongannya itu menjadi lebih halus ya. Selain pemotongannya lebih halus, Bapak Ibu sadar bahwa makanan itu menjadi lebih licin karena enzim yang ada di rongga mulut kita ikut membantu proses pemecahan di awal. Berarti di awal pun sudah terjadi pemecahan karbohidrat. Ya. Setelah makanan itu licin, maka otomatis masuknya akan lebih mudah. Berarti kurang lebih ringan karena makanan tadi meluncur dengan mudah. Sampai di lambung, walaupun lambung bertugas untuk memberikan HCl sehingga makanan tersebut menjadi lebih cepat dilumatkan, kalau di dalam rongga mulutnya itu sudah terpotong-potong lebih kecil, maka proses di sini tadi menjadi lebih efektif. Dikatakan efektif karena sari-sari makanan tadi lebih banyak yang terserap oleh dinding usus dan akhirnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mohon maaf, misalkan makan, ya mohon maaf ya kalau di Jawa Barat kan jengkol ya, atau kacang dulu ya, hati ketan hitam ya, sila Bapak Ibu nggak usah kunyah terketan, bisa meluncur ya, kalau jengkol nanti bisa tersedak ya, tapi tape ketan hitam bisa dimakan tanpa dikunyah, bisa meluncur sampai lambung. Tetapi karena meluncur di dalam lambung tadi, proses pemecahan yang tidak bagus, maka dia akan lagi. Akibatnya adalah makanan tadi tidak banyak terserap oleh tubuh kita, tetapi dia hanya rekreasi saja, jalan-jalan melalui sistem pencernaan Bapak Ibu dan akhirnya keluar. Ini yang namanya tidak efektif. Sehingga dulu silakan Bapak Ibu dicek, kalau kita lebih lama ternyata hitungan matematika dan hitungan akuntansinya atau ekonominya maka lebih ekonomis kalau kita mengunyah lebih lama, karena yang terserap menjadi lebih banyak. Sekarang Bapak Ibu, saya akan menghubungkan bagaimana hasil energi aktivasi yang kita tahu bahwa sel yang ada di dalam tubuh kita tak ada yang berhenti dan semua beraktivitas. Jantung kita tak pernah berhenti sedetik pun dan dia terus bekerja. Begitu juga paru-paru dan seluruh bagian di dalam tubuh kita. Artinya ada aktivitas di dalam tubuh kita. Selain kita juga melakukan gerakan seperti ini juga memerlukan energi Bapak Ibu, karena tanpa energi saya tak akan pernah mampu melakukan seperti ini. Nah sekarang, bagaimana hubungan kinerja antara sistem pencernaan makanan, kemudian sistem
pernafasan dan peredaran darah kita sampai pada bagian energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Silakan Bapak Ibu, ini untuk menutup session yang pertama tentang sistem organ. Coba jelaskan masalah hubungan yang indah antara sistem pencernaan, peredaran darah, dan pernapasan. Monggo dipersilakan. Ada yang mau mencoba menjelaskan? Saya lihat di chat kemarin sudah ada yang menjelaskan, tetapi belum tuntas ya Bapak Ibu. Kalau dinilai skornya baru 80, belum ke 100. Makanya saya ungkap lagi agar kita tahu skor yang 100-nya seperti apa. Monggo Bapak Ibu silakan. Yang mencoba menjawab akan membuka pikiran teman yang lain. Oke, Pak Yunus mau wakili? Monggo Pak Yunus. Dari semua sistem yang ada di tubuh kita itu kan ada 3 Bu ya, menurut saya. Dari sistem ketiganya itu saling berkaitan Bu. Karena kenapa saling berkaitan? Kalau salah satu sistem terganggu, otomatis semua akan merasakan gitu Bu. Sebab tubuh kita itu walaupun 3 sistem, terus ketiganya itu satu kesatuan gitu Bu. Contohnya kalau kita batuk aja gitu Bu, itu kan saluran pernapasan yang terganggu. Tapi ketika kita batuk, makan pun nggak enak gitu Bu, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak gitu, karena salah satu sistem organ dari sistem ada yang terganggu, contohnya badan tenggorokan gitu Bu. Udah aja Bu. Oke, saya setuju dengan jawaban ketiga sistem saling berkaitan, ya. Tapi perlu saya tambahkan, di dalam tubuh kita banyak sekali sistem. Tidak hanya 3 sistem organ tadi. Ada sistem saraf, ada sistem hormon, ada sistem reproduksi, ya Pak Yusuf, Pak Yunus, ya. Nah, hanya yang kita fokuskan di sini adalah di modul. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari setiap ada waktu senggang, tolong materi di modul itu dibuat rangkuman lagi dalam bentuk bagan konsep, nanti akan membantu di ujian akhir, karena setelah Bapak Ibu nanti akhir, setelah PPL atau praktek mengajar daring, maka Bapak Ibu masih akan melalui ujian, dan ujian itu bahannya dari modul-modul yang sudah disajikan. Jadi supaya Bapak Ibu nanti lebih ringan belajarnya, buatlah ringkasan-ringkasan kecil sehingga nanti nggak perlu membuka modul yang cukup banyak halaman, tapi cukup ringkas Pak Ibu. Kembali lagi Pak Yunus tadi menjelaskan ada keterkaitan yang erat. Oke, di bagian itunya saya setuju. Nah, sekarang tambah satu lagi penjelasan yang mengakibatkan mengapa untuk energi tadi dibutuhkan 3 sistem tadi. Sistem kerja 3 tadi berkaitan dengan energi. Silakan Bapak Ibu yang mau mencoba, setelah satu jawaban nanti saya akan tambah jawabannya. Ya, silakan monggo, boleh mau Pak Dede kah, mau Bu Dini, Bu Ima, silakan. Monggo ditunggu, nggak apa-apa jawaban itu, apapun jawabannya pasti membuka wawasan kita. Silakan Bapak Ibu, lebih baik diam itu bukan emas, ya. Diam itu bukan emas loh Bapak Ibu, ya. Jadi diam itu perunggu dalam hal ini, ya kan. Silakan. Saya coba Bu. Monggo. Berkaitan dengan energi kan itu didapat dari makanan itu. Maka dari itu kan sistem ini bisa menghasilkan energi gitu Bu, kalau kita makan. Kemudian ketika kita bekerja, energi kalau kita saluran pernapasannya terganggu, sistem pernapasan, jelas kita tidak bisa energi kita tidak bisa maksimal gitu dikeluarkan.
Oke, coba sebentar Pak Yunus. Pak Yunus akan saya bantu dengan cara begini. Pertama saya setuju, energi terkandung pada makanan. Oke ya, energi terkandung pada makanan. Sekarang Pak Yunus, sari-sari makanan tadi belum bisa menjadi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebelum diapakan oleh sistem yang lain. Dicerna Bu, dihisap. Ya, oke, dicerna ya, dicerna setelah sampai di usus halus, kemudian sari-sari makanan akhirnya diserap oleh dinding usus dan akhirnya dia akan diapakan ke seluruh tubuh. Disalurkan melalui darah. Bagus ya, berarti dari sini kita sudah tahu bahwa setelah menjadi sari makanan, maka tugas alat transportasi yaitu darah tadi akan mengedarkan ke seluruh bagian tubuh, akhirnya sampailah ke bagian jaringan. Nah Pak Yunus dan teman yang lain, ternyata sari makanan yang mengandung energi tadi setelah diangkut dan akhirnya sampai di sel darah yang dikenal organnya mitokondria, dia belum mampu berubah energi sebelum ada bantuan apa? Sari makanan sudah ditangkap oleh darah sampai pada bagian sel darah masuk di mitokondria, ternyata belum bisa dihasilkan energi kalau dia belum dibantu oleh apa? Oksigen Bu. Bagus sekali. Kita beri terus ya untuk Pak Yunus ya. Oh ya hebat ya. Jadi Pak Yunus sudah mampu untuk memprediksi dan mengusap jalan pikirannya ya. Jadi artinya kalau tidak ada oksigen, takkan pernah terpecah untuk menjadi energi. Ya, jadi disinilah Bapak Ibu bahwa ketiga sistem tadi bekerja dengan harmonis. Kita sendiri alhamdulillah dipelajaran oleh Yang Kuasa bahwa tiga sistem organ tadi sangat berkuasa sebenarnya masing-masing, tetapi tak ada yang menyombongkan diri. Kita nggak pernah mendengar bahwa darah mengatakan, wahai pencernaan makanan, begitu hebatnya kamu menyerap makanan, begitu hebatnya kamu mencerna, sampai akhirnya menjadi molekul yang terkecil. Kalau nggak ada aku yang nama darah, tak akan pernah sampai di sel-sel yang ada di tubuh kalian. Kalau suara ini terdengar oleh paru-paru dan sistem pernapasan, maka sistem pernapasan mengatakan, wahai sistem peredaran darah di bagian tubuh, tapi kalau saya mogok untuk mengedar oksigen, saya mogok untuk menghirup oksigen, maka tak ada hasilnya. Dan kalau ini terdengar sistem pencernaan makanan, sistem pencernaan makanan juga akan mengatakan, wahai peredaran darah, engkau mampu mengedarkan sari-sari makananku. Wahai engkau paru-paru, engkau mampu menjadi bahan bakarku. Tetapi kalau saya tak mampu mencerna sampai di sari makanan, apakah tubuh ini bisa berdiri, bisa beraktivitas? Apakah paru-paru bisa berkembang sehingga menghasilkan bisa menghirup oksigen? Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa memasukkan KI1, ya. Jadi kita bisa membuat siswa kita itu bersyukur bahwa Yang Kuasa menciptakan tubuh ini sudah luar biasa. Ini artinya bahwa KI1 bukan tugas guru agama, tapi kita harus mampu mengembangkan KI1, 2, 3, dan 4 di dalam satu kesatuan ini. Jadi kita akan menjawab untuk dia hasilkan energi. Baik Bapak Ibu, kita akan bertanya di bagian sistem organ inspirasi dan ekspirasi. Karena itu dari SD sampai di perguruan tinggi sering sekali muncul ya, karena agak sedikit memerlukan penghafalan sekaligus pemahaman kapan ekspirasi itu, bagaimana posisi diafragma, bagaimana posisi dari tulang rusuk kita, bagaimana posisi dari paru-paru kita. Pada saat kita menghembuskan nafas itu
saat seperti itu bagaimana posisi, kembali lagi diafragma, tulang antar rusuknya bagian itu untuk bernafas. Untuk di peredaran darah yang perlu dicermati adalah pembuluh darah vena pulmonalis dan arteri pulmonalis. Nanti silahkan dicek ya Bapak Ibu, itu catatan. Kalau yang selama ini balik ke jantung atau yang meninggalkan vena? Vena pembuluh yang kembali ke jantung atau yang meninggalkan? Pembuluh vena. Kami jelaskan ini terlalu detail karena ini waktu sudah 9.15, jadi silakan Bapak Ibu catat peredaran darah, pernafasan dan sistem pencernaan makanan. Nanti mekanisme jalur perjalanannya harus Bapak Ibu kuasai, ya, jalur perjalanannya. Karena saya lihat soal di sini antara lain ada pertanyaan yang sistem organnya dimunculkan, kemudian Bapak Ibu diminta mengurutkan, ya. Jadi mungkin soal itu akan dipakai lagi.